Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum, saya sambil masak ya. Waalaikumsalam. Sudah 3 menit kita mulai aja meetingnya ya. Kayaknya Mas Eka kelupaan atau gimana. Lanjut, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salam dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Terima kasih teman-teman sekalian yang bisa hadir hari ini. Insya Allah meeting kita nggak akan lama. Pada dasarnya kita membahas tentang proposal dari ANM. Ini coba saya share dulu ya. Sudah kelihatan ya. Ininya adalah seperti ini. Mungkin bisa dimulai dari Bro Heri menjelaskan. Ini mungkin pertanyaan yang mendasar itu sesuai dengan besarnya lapangan parkir itu ya, yang sesuai master plan. Enggak, belum sebesar master plan, karena master plan asli itu kan nanti detention pondnya ukurannya berubah. Oke, jadi ini itu harusnya lebih ke selatan lagi lapangan parkir. Jadi belum sesuai. Bentuknya nanti bakal sesuai, cuman luasnya belum sesuai dengan finalnya di master plan nanti. Pak jadi Heri, ini Ya. yang Pak Heri bilang water pond-nya itu nanti tidak seperti yang sekarang, itu maksudnya nanti apa? Nanti dindingnya ditegak luruskan gitu, terus menjadi tambah. Iya, yang seperti kita udah meetingin sebelum-sebelumnya kan pernah diterangin sama Kang Iwan bahwa nanti dindingnya akan ini tegak lurus gitu loh, nggak miring lagi. Berarti dari sekarang yang temporary ini, yang dipropose temporary, kemudian kalau dibandingkan jumlah kendaraan dibandingkan dengan yang nanti akan sesuai dengan master plan itu kira-kira berapa Pak Heri? Belum saya hitung Pak Eka. Atau persentase keluasannya mungkin berapa? 80% yang temporary? Sekitar 75-80% sekitar, kira-kira segitu. ini untuk berapa mobil ya kira-kira nantinya? Itu kan ada square footage-nya berapa tuh, 23.400, tinggal satu mobil berapa, kan bisa dibagi berapa gitu. Oke. Terus yang lain lagi yang ingin saya tanyakan adalah temporary parking lot.
Kalau untuk concrete paving ini kan bukan temporary lagi, artinya ya permanen kan ya. Kalau misalnya Iya, kita pakai option ini. iya. Option 2, ya option 2 permanen. Ini agak membingungkan emang tulisannya temporary parking lot. Pak Heri, yang temporary itu nanti pengaliran air sesuai dengan yang dibicarakan itu ya? Iya, Pak Eka. Dibuat Jadi nanti itu kan di situ cuma ada satu inlet aja, tapi nanti saya mau minta 2 inlet sebetulnya. type A inlet cuma satu ya, Iya. 30. Oke, jadi dua inlet. Jadi inlet ini nanti sementara ini lebih, jadi dia flush dengan temporary ya, berarti dia lebih rendah dari inlet yang sudah ada sekarang ya? Eh, enggak, Pak. Jadi ini kalau yang keras konkret ini yang temporary ini kan apa namanya? Nanti pada saat kita mau bangun apa namanya? Parkir betulannya, Mhm. itu keras konkretnya dibongkar lagi, Pak Eka. Oh, jadi nggak langsung ditaruh atasnya ya? Enggak. Karena untuk itu kalau lihat di concrete paving itu kan ada lime stabilization. Iya, nomor 3 Sedangkan di ya. keras konkret itu kan nggak ada, Pak Eka. Jadi Oh, kalau untuk concrete paving itu sebaiknya pakai line stabilization di bawahnya, di lapisan paling bawah. oke. Itu pakai Berarti line stabilization nanti baru semua concrete keras. paving. Nanti semua keras konkretnya dibongkar terus dipakai line stabilization baru di ini. Baru pakai pavingnya, pakai konkretnya. Tapi tidak ada lagi uruk-urukan ya. Eh, itu kalau dilihat itu kan line stabilization-nya perlu 6 inci ketebalannya, terus konkretnya 6 inci, jadi sekitar 1 feet ya. Sedangkan kalau untuk keras konkret sendiri itu kan cuma 6 feet maksimum. 5 inch. Oke. Berarti oke. Ya 6 inci maksimum sih kalau keras konkret itu. Jadi bakal ada apa namanya? Galian-galian lagi sih. Jadi kira-kira Pak Eri ini aja cuma sekedar mau pengen tahu aja ballparknya. Misalkan kita sekarang ambil option 1 ya. Ya. Kemudian setelah ada uang, kemudian kita mau mengadakan option 2. Berarti option 2 yang akan kita buat itu nanti itu biaya paving, biaya line stabilization, stripping sama grading sudah enggak lagi kan ya? Tetap Pak, karena kan yang apa namanya? Yang keras konkret itu kan dibongkar. Jadi tetap di strip juga itunya, side-nya. Terus di grade lagi. Tetap ada Pak itu. Mobilization juga perlu dikerjain lagi. Saya pikir sih mendingan langsung aja option kedua. Jadi nggak ada uang jamaah yang dibuang ya. Iya. Kalau saya sih ini Tapi Pak Pak Eri, nanti kalau misalkan kita option 2, berarti ini Ah, kan masih 80% dari keseluruhan dari master plan kan ya, 75% iya. dari master. Jadi nanti begitu selesai ponnya itu yang ditegak luruskan dindingnya itu kemudian berarti harus ditambah lagi kan ya? Iya. Menambahnya nanti nggak jadi masalah ya? Apa nggak akan retak, nggak akan apa gitu? Harusnya sih enggak Pak, harusnya. Ini kemarin concern juga ya dari beberapa anggota POD itu concernnya kalau udah dipasang seperti ini terus alat berat datang untuk pasang masjid baru itu sebenarnya nggak ada masalah ya karena kan konkret ya, benar nggak? Apa namanya, untuk pembangunan masjid baru itu kan alat-alat berat yang dipakai enggak se-heavy yang kemarin buat drainage sih sebetulnya. Oh, oke. Jadi secara teori mestinya kalau kita yang concrete paving kan mestinya bisa menahan beban itu ya. Harusnya sih bisa Pak. Karena dia Cuman kan jalan dari depan sudah di paving kan sampai ke belakang, berarti sih mestinya sih bisa. cuman resikonya dari depan ke belakang itu melewati tengah itu akan rusak. Nah, Lapangan tengah, parkir ya, tengah itu kan dari aspal. ya tengah kan nanti juga Jadinya rusak. harus diperbaiki juga tengah itu.
Karena dia apa-apain pun juga di tengah pasti akan rusak juga kalau lewat alat berat. Kalau apalagi kalau musim hujan ya, kalau kering-kering sih nggak apa-apa kali. Iya. Kalau aspal itu kan memang nggak kayak konkrit. Jadi aspal itu setiap beberapa tahun memang harus ada maintenance-nya. Kalau konkrit kan nggak ada maintenance sama sekali. Oke, sekarang boleh nggak nanya ini? Adakah biaya ekstra lainnya, hidden cost yang nggak ada di sini? Kok saya baca ini, kok ada seperti demolition is not included in the base Nggak, plan. itu sih itu template-nya mereka. Oh, oke. Jadi ini kayaknya nggak ada tambahan lagi ya? Oh, Ya ini paling kan tambahannya yang apa namanya yang inlet sama apa namanya sama itu ketebalan keras konkritnya dari 5 inci ke 6 inci. Itu kalau kita ngambil kas konkret kan ya, Ya, kalau kita langsung ngambil yang konkret paving, berarti kita tidak. Kalau kita ngambil konkret paving, berarti kita tidak butuh inlet lagi Pak Eri ya. apa Pak? Ya, kalau kita option 2 itu nggak Ya, butuh inlet. ya ini tetap Mas, Pak Eka. ini loh Mas, Ya. Tetap 210 jadi 215, 5.500 ini ya. Tambahannya ini kan inlet ya, benar nggak? iya betul. Oke. Mana itu? Jadi kita fundraisingnya ini ya, 215 ya. Tambah ini lagi kalau bisa Bro. Tambah inletnya ditambah satu. Itu kan 5.500 cuma satu, tambah satu lagi inletnya. Jadi Oh, untuk Pak amannya berapa? Eri, Sama Itu ekstra tinggal plus minus 10% ya? enggak, itu 220 tambahin lah. itu aja inlet di atas itu kan ada harga inletnya. ya 5.500. Pak Heri, kalau ini inlet ini kita tetap butuhkan walaupun pakai concrete paving ya. Iya, karena kan sekarang kan cuma ada inlet di sebelah timur aja Pak Eka. Nah, ada 2 di sebelah timur. Yaitu mau saya tambah 2 lagi ke sebelah ya di sebelah barat karena inlet yang baru itu larinya ke saluran yang ke mana lift station. Oke. Jadi ya. Oke. Berarti Nah, 221 ya? Ke saluran Minimum. yang sama itu kedalamannya 11 feet gitu mereka biayanya bakal agak lebih mahal untuk bikin inletnya. lah yang 5.500 ini kedalaman berapa Pak Heri? Itu cuma 6 feet palingan. Oh. Tapi kan tidak 2 kali lipat kan ya? Enggak. Oke. Terus ini di luar dari ini juga, tapi kalau Mas Denny kalau nanti untuk fundraising mungkin bisa ditambahkan biayanya. Jadi kemarin saya lihat di sebelah antara masjid dengan shade nomor 3 yang tempat perempuan itu, waktu hujan deras kemarin di situ air mengembang dan tidak ada di bagian situ tidak ada inlet. Itu bisa ditambahkan inlet ya Pak Eri ya, karena di bawahnya itu kan sudah ada pipa besar kan ya? Ada pipa 12 inci di situ, Pak. Ya, kan dia menghubungkan antara inlet yang di daerah segitiga rumput itu Sama masjid, sama di depan depan AC. depan tempat wudhu ya, depan tempat wudhu perempuan ya, yang luar. Iya, itu sama di depan AC kan ada juga, Pak. Oh, depan AC ya. Nah, berarti kan sudah ada di bawahnya, tinggal dibolongin ke bawah kan ya? Iya. Itu berapa? Kira-kira 5.500 juga ya? Harusnya sih nggak sampai, Pak, harusnya. Oke. Kalau Tapi cuma kan ada opsi lain bahwa kita uruk aja gitu loh biar jangan rendah. Jadi airnya lari ke inlet yang ada. Di situ emang nggak ada sih, Mas Bambang, inletnya di daerah situ. Ya maksudnya kalau kita uruk, kita timbun, berarti kan di situ jadi lebih tinggi, jadi airnya larinya ke yang ada inletnya. Tapi nanti airnya larinya ke daerah bata-bata situ itu. 2/1. Oh. Itu kan rendah juga itu. Yang kalau yang apa? Iya, yang dekat sumur itu, sumur lama itu. Iya. Mending ada sih gambarnya nggak Bro Heri? Jadi biar kelihatan, misalnya share screen gitu.
Mending sih Udah kalau tambah dibuat lapangan anu parkir juga, dibuat nggak saya siapin, dan Yang di mending, file kita kayaknya ada itu Pak Denny. Kalau mending yang dibuat punya index aja file. gitu ya. Karena paling kan tidak 5.500 kan biayanya. harusnya enggak, karena itu inletnya beda, Pak. Iya, lebih kecil kali ya. Iya. Cuman di Jadi tap barangkali aja, tapping. Iya, barangkali ditambahkan di biaya itu aja. Oke, jadi kita fundraisingnya untuk option 2 ya, Mas Denny ya. Betul, tapi saya agak concern kalau nggak kita tambah-tambah, itu nggak bisa cover contingency expenses gitu loh. Entah nggak apa gitu. Kalau saya lihat tambah 5.500 aja udah berapa ini? 221 ya. 221 terus tambahin apa gitu. 225. Buatkan aja 250. 250 jadi. Iya. Oke. Gimana? BOD yang lain setuju nggak? Iya. Setuju. Ya, setuju ya. Oke, jadi secara resmi kita buka malam ini. Nanti saya coba setup campaign-nya. Terus setelah itu kita buat default di donation box di masjid itu untuk ini parking lot ini. Mulai secepatnya, mulai minggu ini. Jadi kita udah mulai ada dananya itu. Jadi Terus yang construction mungkin yang construction sementara diganti dengan ini ya. Iya, defaultnya ke sini semua. Iya. Yang lain, jadi 250 ada yang keberatan BOD member? Nggak ada ya? Ya ada. Jadi yang lain, ya? Jadi kalau kita setuju semua, nanti saya sudah mulai hari Jumat ini saya sudah mulai bisa umumkan ke orang-orang gitu loh, diumumkan sesering mungkin. Iya, saya bikin kampanye dulu, Mas. Iya, ya nggak apa-apa. Kalau bisa keluar malam ini, besok ya bisa langsung kita iya. sebarkan kemana-mana. Terus nanti, ya oke. Saya juga perlu bantuannya ini. 250 itu parkirnya ada berapa, terus luasnya berapa. Ini luas udah ada di sini ya. Yang lain-lain informasi yang jumlah parkirnya berapa itu saya perlu itu. Terus ini pertanyaan yang lain. The base price is valid for 30 days. Ini nggak ngerti saya maksudnya gimana. Sementara kita belum ada duitnya. Kalau misalnya offer ini nggak kita ikat, apakah berubah ini? Mestinya berubah, karena harga konkret itu berubah-ubah juga. Ya, kalau materialnya berubah juga dia. Terus gimana dong? Kita ikat kontrak, terus gimana? Kita walaupun belum ada duitnya, masih belum bisa ngerjain gitu gimana? Ya, saya rasanya dia nggak akan mau juga, Mas. Jadi kalau kita bilang oke kita ke kontrak, kapan mengerjakan, ya nggak tahu. Mungkin dia nggak akan mau juga. Ya nggak apa-apa. Saya pikir sih selama kita tidak sampai dari 6 bulan, harganya nggak akan jauh berubah. Ini kan harga-harga ini bukan besi ini. Besi yang berubah besar ini cuman apa nih? Stripping side, grading side itu nggak akan berubah. Dan stabilization padahal nggak akan berubah. Mungkin kalau harga semen naik dia berubah dikit. Oke, jadi ini nanti saya masukkan semuanya ke campaign. Pekerjaannya apa aja, termasuk yang concern yang lain buat saya itu nanti kalau parkirannya udah jadi ya, kontainer itu harus lewat di parkiran itu. Mestinya sebelum parkiran dikerjakan, kontainer itu harus dipindah ya. Kontainer apa itu? Kontainer kita kan ada 2 itu. Nah itu kan nggak sampai parkir itu kontainer itu. Iya, tapi kalau nanti masjidnya datang kan itu harus dipindah. Kalau melewati parkiran yang baru kan rusak. Apa harus dipindah dulu kontainer itu sebelum parkir dikerjakan? Pindah sih nggak big deal, Mas. Itu mudah dipindah itu, Mas.
Bukan masalah mindahin gampang atau enggak. Concern saya itu kan itu berat. Apa enggak ngerusak ini lapangan parkir baru? Apa enggak sebaiknya sebelum dikerjakan kontainer itu dipindah di sebelahnya detention pond. Ya nanti kan konkretnya dites juga Mas. Ininya berapa kekuatannya Mas. Ya tinggal dihitung aja. Dikira-kira sama ininya kontainernya. Rating kontainer berapa. Kontainer tuh nggak berat itu Mas. Menurut saya sih nggak apa-apa. Tapi kalau mau dipindah, kalau mau di ini juga nggak apa-apa juga. Nanti pas dia mereka ngecor apa beton itu di tes betonnya Mas. Pas cure berapa kekuatannya. Itu. Gimana yang lain? Ya, nanti kita konsult sama nanti kita konsult sama siapa namanya Aladin. Dia kan yang pengalaman. Kalau dia bilangnya pindah ya kita pindah. Kalau nggak apa-apa Oke. kuat, it's okay. Oke. Kalau menurut saya sih suggestion saya dipindah dulu sebelum lapangan parkir dikerjakan ya, karena sayang gitu. Baru belum udah kita Mana di lewat. ujung? Pindah di ujung belakang gitu. Iya, di ujung belakang di sebelahnya detention pond. Terus yang lain bisa nggak ditambahkan ini apa namanya di sini nih lampu untuk parkir belakang ini kan belum ada di sini. Bisa nggak minta quote-nya ke dia? Atau kalau nggak ada saya bisa minta tolong apa namanya kontraktor yang bantu pasang ini kemarin, playground kemarin. Pak Heri, Ya Pak Kak. berarti kalau dia kerjakan lapangan parkir itu berarti dia nyiapin base untuk tiang lampu ya? Enggak, dia cuma parkiran aja kan Pak. Kan Lah, cuma tapi paving aja. maksudnya kabel-kabelnya kan sudah harus dibuatkan juga untuk apa konduitnya lewat kabel. Iya, tapi kan kita kemarin minta ini kan hanya untuk concrete paving aja Pak. Ya berarti Jadi lampunya belum termasuk ya. Mahal loh lampu itu. enggak maksudnya Kemarin bukan. itu dua Saya lampu enggak itu ngomong aja lampunya. 11.000. Mas Denny, Ya. Pak Heri, saya enggak ngomong lampunya, saya ngomong ini loh, apa namanya? Base untuk tiang lampu. Kan dia termasuk pengerjaan dia kan ya? Iya. Jadi kan di bawah base kan sudah ada saluran apa namanya konduit untuk kabel kan ya? Itu harus ditambah lagi Pak, karena kita kan Ya, di sini sekarang kan belum ada ya. Enggak ya, maksudnya kalau harus dikerjakan sama dia dong. Nanti kalau sudah di paving terus gimana caranya untuk kabelnya? Lewat mana kita? Kan harus lewat bawah kan ya? Kayak parkir depan kan? Yap. Ya. Kalau nggak salah sudah ada hitungannya kan ya itu Pak, yang parkiran belakang tuh, tiangnya di mana? Nggak, mesti diingat juga apa namanya master plan kita yang mau kita ikutin itu master plan yang dari Mas Sora atau dari Mas Haris. Karena yang Mas Haris ini beda nih parkirannya kan. Kalau yang Mas Haris ini sampai mepet hampir ke fansnya NG itu loh. Ya, kita ikut yang Mas Haris karena semua master plan-nya nanti kan ikut Mas Haris, artinya ya cuman sekarang ini master plan yang dari Mas Haris itu kan belum ini Pak Eka, belum jadi. Jadi even tempat-tempat lampunya pun belum ada di situ. Ini Jadi kalau mau ya dalam waktu sebelum kita bangun ya kita harus konsult sama Mas Haris minta ditaruh lampunya. Iya, harus begitu. Kemudian berarti dia akan tambah biaya lagi Pak Ari gitu ya? Iya. Jadi ini nggak sampai mepet parkir ya? Ya. Parkirnya nggak sampai mepet parkir. Lapangan parkirnya nggak sampai mepet parkirnya NG ini di belakang. Waduh, saya agak lupa ingat tuh yang Mas Haris presentasikan tuh. Kayak apa ya? Ada yang punya ya? Saya nggak ada, itu saya juga baru mau minta sama Mas Haris itu. Kayaknya belum di-share sama dia Pak. Hanya waktu itu diituin ke kita aja, dipresentasiin ke kita aja. Berarti share screen aja. Hah?
Waktu itu share screen aja presentasi, nggak dikasih Berarti- filenya. Berarti Pak Heri, kita berarti harus minta sama Mas Aris perencanaan lampu itu. Iya. Tapi bukan itu paket dari yang akan kita setujui, yang dia minta apa 90.000 buat desain itu. Iya, itu di paket itu sih mestinya. Iya, gitu. Sorry, enggak, Deng. Karena yang di paket itu tuh hanya masjid aja, nggak sampai Oh. keluar, sampai ke Nggak lapangan parkir. Iya. Oke. Ya kalau memang kita mau begitu ya resikonya kita harus tambahkan tambahkan fee-nya itu untuk mendesain lampu itu, sama kita harus siapkan kontingensi untuk perubahan fee lapangan parkir ini. Ini lapangan parkir ini nantinya kan ada island-islandnya ya. Jadi quote yang diminta ini berdasarkan desain yang lama. Iya. Oke. Yang Mas Ora dulu ya. Kalau nggak salah di belakang itu kan ada 2 island. Berarti kita berarti kita tidak akan mengerjakan yang lama kan ya? Kayaknya bedanya sedikit deh, Mas. Desain baru. Bedanya kan cuma sampai yang bagian di deket-deketnya itu loh, kandang ayam itu loh, bedanya di situ. Berarti mungkin harganya tidak akan berubah jauh. Tapi tetap kita harus minta Mas Haris itu buatkan desainnya untuk lapangan parkir yang baru di belakang bersama dengan tiang-tiang lampu. Betul. Baru kemudian Pak Heri nanti itu harus dibuatkan harus dimintakan izin baru ya, karena berubah desain begitu. Iya. Desainnya Mas Haris itu pakai, kalau nggak salah nggak pakai island. Nggak, dia semuanya pave. Untuk memaksimasi. Seingat saya sih semuanya pave itu dia. Iya, untuk maksimalis. Untuk maximize parking space-nya. Ini saya punya gambarnya yang lama ini. Ya sudah nggak berlaku lagi Mas Denny. Ini apakah island-nya bukan seperti ini ya? Ya udah nggak pakai island. Jadi ini semuanya lapangan parkir. Paving semua, iya. Lampu-lampunya di pinggir gini semua, nggak ada yang di tengah ya lampunya ya. Mas Denny share ya? Oh. Iya, share. Oh, Mas Eka minta share. Enggak. Saya bisa lihat. Iya, ya nggak ada, kayaknya nggak ada ini, nggak akan ada island deh. Yang dirubah itu kalau nggak salah kan di sini ini ke sini ini jadi jalan. Tapi ininya tetap sama yang di tengah ini. Nah, itu dia saya nggak. Ini kayaknya nggak ada yang di tengah itu. Nggak ada island ini ya, semuanya lapangan semua ya. Jadi Seperti lampu-lampunya ini di pinggir. Lampunya ini seperti yang di depan itu. Coba lihat yang di parkir depan itu. Parkir depan ada island. Mas Heri. Ya. Oh iya Bukan, benar. posisi lampunya. Lampu-lampunya kan di sini nih. Iya kan, lampunya kan di sini nih. Ya, dia yang ada di hijau-hijau itu. Lampunya di situ. Iya betul. Karena lampunya harus ada islandnya, kalau nggak ketabrak mobil itu tiang lampu. Iya di sini ini kan lampunya. Iya. Tapi kalau yang di belakang itu karena di sini nggak ada islandnya. Oh ya mungkin di sini ini di dekatnya di pinggir-pinggir sini ini, ya kan? Ini island-islandnya. Perasaan kan, kemarin orientasi parkirannya nggak seperti itu gitu. Oke, kita menghadap barat timur bukan utara selatan nggak salah. Bapak-bapak kira-kira mungkin nggak kalau kita ketemu setengah jam dengan Mas Haris weekend ini, hari Minggu gitu? Iya bisa. Coba kita cuma mereview parkir belakang aja.
seingat saya sih ini tetap sama seperti ini, cuman ini loh, lapangan parkir ini yang berubah itu dekatnya kandang ayam ini jadi jalan. Tapi yang lain tetap sama, Pak Biki. Yang lain tetap sama seperti ini. Lebih bagus. Iya, betul. Betul, tapi orientasi itu kan sekarang parkiran mobilnya hadapnya utara selatan. Yang baru tuh kalau nggak salah seperti depan itu hadapnya barat timur mobilnya. Oh gitu. Oh, Nggak tahu, sepintas waktu itu saya ingatnya begitu. Seingat saya sih kayak gitu juga, Mas Iya kan? Bambang. Iya. Orientasinya ngadep ke bangunan, bukan menyamping bangunan begini. Bukan sejajar sama Bangunan, betul. Jadi tegak lurus terhadap bangunan kalau saya nggak salah. Kita ini aja deh, Pak Eri, bisa nggak kita minta meeting setengah jam Nanti sama Pak Aris? saya tanya ya Pak Eka ya dulu ya, dia available-nya kapan? Iya, sambil nonton Super Bowl. Oh, Super Bowl hari Minggu ya? Oh, Makanya kita undur itu family night. ada meeting, iya. Mungkin dia available Saturday. Saya nggak tahu Pak Eka, saya harus nanya dulu. Iya, minta tolong Pak Eri ditanyain, karena kayaknya kita nggak bisa finalize angka-angka ini kalau kita belum tahu desainnya seperti apa. Kemudian kita barangkali harus melihat juga di desain yang lama itu lampunya di mana aja. Jadi kita paling tidak barangkali kita bisa perkirakan, oh kalau luasannya kurang lebih hampir sama, berarti posisi lampunya nggak usah berubah gitu. Artinya kita udah tahu. Ya. Oke. Jadi meeting point-nya kita ketemu dengan Mas Haris ya hari Sabtu ya. Secepatnya lah, kalau bisa hari Sabtu alhamdulillah. Kalau beliaunya nggak bisa ya action itemnya itu ya. Terus kita pikir 250 itu cukup ya. Nggak akan ada tambahan, tapi sekitar nanti dijelaskan 85% ya, berapa 75% dari keseluruhan parkir ini. Terus bisa nanti saya buka saya pakai ini gambar ini dulu aja kali ya. Tapi kalau 250 belum masuk desain buat titik-titik lampunya, saya rasa itu nggak cukup. Ya 300 lah. Pak Bambang, ya mungkin 300 lah. Tapi Pak Bambang, kita barangkali dengan membandingkan desain Mas Haris dengan desain yang lama, barangkali titik lampu itu tidak akan berubah gitu loh. Iya, nggak, tadi concern saya, kalau Pak Deddy buka 250, tapi kita masih harus menambah titik-titik lampu, itu 250 nggak cukup gitu. Iya, mungkin bukan, iya. Mungkin. Makanya angkanya kita belum bisa finalkan. Iya, saya setuju dengan Mas Bambang, angkanya belum bisa difinalkan Pak Eka. Iya, kalau misalnya mau budget tadi 300 monggo, tapi perlu diingat juga 300 ini aja lah. variabel yang di luar kita. Dan kemudian kalau lampu itu dipikirkan sebenarnya saluran air itu juga perlu. Saluran air itu kalau lihat gambarnya Mas Denny ini kan ada pohon nih di sisi timur nih. Itu saya rasa baik desain lama maupun desainnya Mas Haris bakal ada pohon di sebelah situ. Ya kalau ada pohon kan perlu irigasi. Lalu irigasi kan perlu saluran air, pipa air. Barangkali itu juga perlu ditambahkan ke make sure lah di quotation ada, dan itu barangkali itu juga harus dipikirkan juga kemana arahnya. Kalau ada irigasi memang pipanya harus dipenuhkan juga. Tapi kalau irigasi cuma sekedar masukkan pipa mungkin nggak mahal ya. Oh enggak, mesti dimasukin aja Pak Eka. Itu kan ini material, pipa panjangnya berapa, schedule berapa. Oke. Jadi berarti nggak mahal sih, nggak mahal. Memang penting banget kita ketemu dengan Mas Haris. Iya, logiknya begitu sih. Ke Mas Haris dulu, kita pinggirkan dulu A&M untuk sekarang ini. Nggak apa-apa, Mas Denny dulu dengan Mas Haris. Ya, Mas Denny buatkan dulu template-nya untuk fundraising, tapi jangan dikeluarkan dulu. Jadi nanti finalisasinya kita setelah meeting dengan Mas Haris. Oke, kalau menurut saya sih sampai menunggu minggu depan pun ya nggak apa-apa, jangan terlalu lama aja gitu. Karena apa? Jamaah kita itu terkenal generous. Jadi saya yakin kita bisa dapat lebih dari 300. Terus yang kedua, situasinya ini sama seperti waktu mau bikin foundation dulu. Saya ingat diskusinya nanti
tarik mundur gitu. Karena kita belum sampai angka pastinya belum dapat. Dan sampai sekarang pun setelah 3 tahun fundraising ini berjalan, sampai sekarang pun kita juga belum dapat angka pastinya berapa untuk fondasi kan. Tapi kalau nggak kita mulai saat itu, kita nggak akan dapat $1 juta gitu. Jadi saya melihat nggak apa-apa, nggak harus angka itu akurat gitu. Yang penting kita ada ballpark-nya, terus kita komunikasikan. Nanti targetnya kita naikin lagi kalau udah tahu pastinya berapa. Tinggal kasih tahu aja ke jamaah. Kalau angkanya ini direvisi ini. Nggak apa-apa, saya tunda ya beberapa hari. Tapi menurut saya sih Senin udah kita harus launch. Makin jauh dari Ramadan semakin bagus gitu. Karena sebulan sebelumnya kalau kita udah dapat 10 ribuan, pasti nanti saat Ramadan itu cepat naiknya dan pasti bisa lewat. Ya, kalau misalnya itu rencananya, gimana kalau semua pertanyaan di channel ke Mas Denny aja, Mas, untuk jawab. Jadi jangan di-channelkan ke orang-orang yang nggak tahu atau orang-orang yang barangkali belum pasti gitu loh, Mas. Jadi Mas Denny siap-siap aja untuk menjawab pertanyaan, wes gitu aja, Mas. Terus silakan dipampang deh angkanya deh, berapapun itu. Oh iya, nggak apa-apa. Saya rasa itu bisa Seperti bikin gitu. parking lot dulu kan juga gitu. Kan kita pertama mulai $300-400, akhirnya membengkak 850, jadi juga kan. Boleh, kalau itu sih saya masuk akal, Mas. Sementara yang in paralel angkanya dikerjakan. Iya, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kita tetap ini ya, Mas Heri ya, kita tetap usahakan meeting secepatnya dengan Mas Haris. Iya, Pak Eka. Iya, insya Allah. Terus action item yang lain, apakah bisa kalau seandainya kita ikat komitmen dengan A&M kontraktor tanpa kita harus kasih tahu kapan mulainya, apakah bisa ya? Kita bisa coba, but I highly doubt it. But kita bisa coba. It doesn't hurt. Oke. Kok mau saya amburadul ya Pak Eka ya, Mas Denny. Ininya planningnya kok amburadul, tapi ya wes monggo lah, nggak apa-apa. Saya rasa bisa di manage lah belakangnya. Kalau saya kok mendingan ketemu dulu dengan Mas Haris, itu pun barangkali perlu iterasi 2 atau 3 kali. Setelah itu baru bertemu dengan Iya, setelah ketemu sama Mas Haris mestinya, betul. Nggak, maksud saya nggak besok kita ikat janji sama kontrak dengan ini, bukan. Cuman setelah kita semuanya udah pasti, kita minta mereka bikin quote lagi gitu kan, sama ini lampu juga dengan perubahan ya. Oke. Ya, termasuk desainnya itu kalau bisa Mas Haris selesaikan, terus kita kasih Aladin. Ini kalau kontrak bentuknya seperti ini gimana? Berapa ininya? Bisa kita bisa bicara apa saja mau kita dengan beliau, nanti kita lihat gimana reaksinya kan. Tapi yang penting, tapi itu kan nanti masih di belakang kan ya. Yang penting sekarang bahwa Mas Denny mendesain template untuk fundraising dan kita ketemu dengan Mas Haris. Seperti Mas Haris bilang barangkali perlu 2-3 iteration, that's fine. We'll follow it sementara fundraising tetap jalan. Kita 2-3 kali iteration, setelah semuanya said and done, baru kita duduk dengan Aladin. Ini loh, kita sedang fundraising, ini tolong quote lagi berdasarkan semua yang kita setujuin. Nanti kalau dia sudah quote, baru kita tanya, mau nggak kamu kita kontrak sekarang tapi nanti kerjanya 4 bulan lagi. Tapi kalau kita lihatin bahwa kita fundraising dengan 300.000, nanti sama dia angka ini mepet-mepetin 300.000. Ya, kita nggak kasih tahu dia fundraisingnya. Oh. Ya. Ada lagi? Nggak ada lagi. Saya rasa action itemnya itu udah ini, dan kita udah punya bayangan bahwa kita nggak ngomong 50 ribuan tapi 300 ribuan. Terus angka finalnya atau detail ini ya, scope of work-nya, hasil nanti menunggu hasil diskusi dengan arsitek Mas Haris. Saya rasa ya, dan saya rasa pertanyaan umum yang kemarin di internal BOD udah terjawab ya kan, dan ada Mas Heri di sini dan Mas Radit juga yang jadi pengamat juga punya
gambaran apa yang kemarin kita diskusikan. Ya, cuma nanti Saya rasa objektif meeting malam ini kita udah tercapai, tinggal action item apa berikutnya dan follow up-nya apa. ya setuju Pak Bambang. Dari saya ada satu pertanyaan boleh, tapi ini nggak berhubungan sama sama proyek parkir ini sih. Ini lebih ke proposalnya dari InSpace itu. Ya, Dari 9. BOD sebetulnya sudah ada ini belum? Sudah ada lampu hijau atau belum gitu? Yang 90.000 kan? Iya. 81 Saya setuju. jadinya Mas. 81 jadinya Mas Bambang. Oh, 81. 10% diskon ya? Iya, 10% diskon. Dari saya tidak ada masalah. Saya nggak ada. Ya, saya juga nggak ada masalah. Kalau gitu besok bisa saya tanda tangan, terus saya balikin ke mereka, mereka tanda tangan, terus mereka bisa jalan ya Pak ya. Karena Ya, besok 5 hari ya? Enggak, baru hari Jumat sih 5 harinya sih. Jumat. Oke. Iya. Insya Allah ya Pak. Cuman gini, tadi siang kita sempat meeting sama termasuk InSpace juga sama Titan Building, sama building vendornya. Yang kita beli itu ya? Iya, nah itu kan kita perlu segera ngasih desain ke mana? Fabrikasi. Iya, ke fabrikasi. Nah, itu si InSpace belum bisa jalan kalau kita belum oke gitu. Iya. Iya Pak Eri sudah bisa diokekan berarti itu sudah 3. Cing Ome dari sini kan ya? Cing Ome gimana? Zef? Zef left already. Oh, Zef left. Ada Cing Ome ya? Oke. Itu Cing Ome oke. Berarti no problem Pak Eri sudah bisa langsung biar mereka bisa kerja cepat. Ya, terima kasih. Iya. Sip. Bapak-bapak dan Ibu BOD. Terima kasih juga kepada Bapak konstruksi. Ya. Pak Heri nanti kapan-kapan barangkali minggu depan saya pengen ketemu Pak Heri untuk sekedar buat apa apa sih namanya planning. Town hall meeting. Iya, untuk persiapan town hall meeting. Oh, oke. Ya. Oke, ada lagi dari saya Bapak dan Ibu. Dari saya juga sudah nggak ada apa-apa lagi. Dari saya juga tidak ada. Mungkin Cing Ome? Nggak ada. Mas Heri jembatannya keren. Jembatan merah Cing Omeh. Itu buat sendiri ya Pak Heri ya? Kenapa? Buat sendiri ya? Iya, bikin sendiri ya. Iya Mas Eka, di belakang masjid dia ngumpet bikin. Jadi di situ apa apa judulnya? Merah Jembatan Ancol. Iya. Ya, sip, sah. Ya, silakan Mas Heri ditutup. Yap. Oh, baik. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga kebaikan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian selalu memikirkan jamaah mendapat balasan dan menjadi amal jariah di alam kekal nanti. Marilah kita tutup meeting ini dengan membaca surat Al-Asr. Wal asrinal bismillahirrahmanirrahim. Wal asrinal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Heri dan Mbak Heri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.